Berita terbaru. Penyanyi populer Gufan akan menggelar konser perdana untuk lagu barunya. Gufan Fan. Ganteng banget. Gufan. Dengan ini nanti kamu bisa mendengar suara hatiku. Cawe. Sedang melamun apa? Semua harus waspada dan tutupi bekas luka di wajahmu. Nanti menakuti bintang besar. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya cepat. Fan ganteng banget. Gufan. Konser akan segera dimulai. Lagu baru ini memilih untuk pertama kali dinyanyikan di kota ini. Apa maksud dibaliknya? Lagu ini adalah lagu yang kutulis untuk seorang gadis. Di dalamnya terkandung perasaan tulusku hari ini. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyanyikan lagu ini untuknya di sini. Semoga dia bisa mendengarnya. Baik. Konser akan segera dimulai, menantikan penampilan spektakulermu. Maaf, Ayo pergi. Gufan, lihat ke sini Gufan, jangan berdesak-desakan. Dengan ini, nanti kamu bisa mendengar suara hatiku, pandangan mata ini. Mungkinkah adalah dia? Gufan, entah ada berapa banyak paparazzi di sini. Jangan cari masalah. Maaf ya. Semuanya, lagu ini adalah karya terbaikku dalam 5 tahun karirku. Inspirasi penciptaannya adalah orang yang kusukai saat kuliah. Meskipun selama 5 tahun ini dia tidak memberiku jawaban, tapi dia selalu menjadi keyakinanku. Jadi hari ini, aku ingin di sini menyanyikan lagu ini untuknya, menyampaikan isi hatiku. Astaga, bukankah ini putri keluarga Jiang Yingxue? Gufan, Ternyata dialah. Cinta pertama Fan 5 tahun lalu. pasti iya. Kalau tidak, kapan Fan pernah dekat dengan wanita lain seperti ini? Untukmu. Terima kasih. Tunggu sebentar. Jawe, Aku apa yang ingin kamu katakan? mencintaimu. Xiaowei. Kamu kenapa, Kiawe? Kamu tidak apa-apa. Apa kamu belum minum obat? Gufan harus segera pergi bertanding. Gufan, tidak apa-apa. Serahkan saja padaku. Kamu cepat pergi. Tidak apa-apa. Bukan. Serahkan saja padaku. Xiaowei. Jiawe. Jangan-jangan kamu merasa barusan Gufan sedang menyatakan cinta padamu? Dia hanya sedang menggodamu saja, seperti menggoda anjing. Apa katamu? Tidak percaya? Jiang Yingxue, apa yang kamu lakukan padaku? Bukan aku, melainkan Gufan. Ini hadiah dari Gufan, kan? Buang saja, maka tidak akan ada masalah. Aku tidak percaya. Gufan, Mengapa? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Orang yang disukai Gufan ternyata memang selalu Jiang Yingxue. Mungkin sudah waktunya aku melepaskannya. Gufan, lagu barumu, apakah ditulis untukku? Nona Jiang, kita cuma teman. Jangan bikin orang salah paham. Nona Jiang, ini ruang istirahat pribadi Gufan. Kamu juga tahu sebelum tampil dia paling tidak suka diganggu. Gufan, sudah 5 tahun.
Kamu masih belum bisa melupakan perempuan jalang itu, Qiao Wei. Aku mana kurang dari dia. Ini untukmu. Mulai sekarang, kita bisa saling mendengar. Bro, kamu pulang ke negeri ini dan debut jadi penyanyi. Semua itu cuma untuk membuatnya melihatmu di tengah kerumunan orang. Sudah 5 tahun ini, sudah 5 tahun juga kamu mencarinya. Entah dia kecelakaan atau dia sengaja menghindarimu. Sudah waktunya melepaskan, kan? Aku tidak peduli apapun alasannya. Aku pasti akan terus mencarinya. Aku percaya kalau dia mendengar lagu hari ini, dia akan mengerti perasaanku. Siapa kamu? Sedang apa di sini? Aku tidak sengaja sampai di sini. Mencurigakan. Kok aku merasa familiar ya? Qiao Wei, sudah 5 tahun. Kamu masih nempel sama Gufan ya? Tidak, Berani-beraninya membantah. Jiang Yingsue. Apa sebenarnya yang kamu mau? Qiao Wei, aku kasih tahu, Gufan itu pacarku. Kamu si jelek yang gak berani tunjukin muka. Gufan lihat kamu aja mau muntah. Kalau kamu berani nempel sama Gufan lagi, aku bikin kamu jadi jelek beneran. Aku nggak ngejar-ngejar Gufan. Aku di sini karena aku kerja di sini. Berani-beraninya membantah. Cari mati. Kamu ngapain? Gufan, di sini ada penggemar obsesif yang aneh. Aku sudah menangkapnya untukmu. Aku beri dia pelajaran untukmu. Gufan, Kamu tidak akan marah padaku kan? Kamu biasanya bukankah kamu paling benci penggemar obsesif yang aneh? Kamu pergi dulu. Lain kali jangan seperti ini lagi. Cepat pergi. ternyata dari awal sampai akhir semuanya hanya aku yang berkhayal. Dengan ini, nanti kamu bisa mendengar suara hatiku. Gufan, konsermu akan segera dimulai. Jangan sampai terganggu sekarang. Mungkin aku salah lihat. Nona Jiang, Di tempat kalian ada yang namanya Qiao Wei kan? Iya. Aku perintahkan kalian untuk segera mengusirnya keluar. Dan mulai sekarang jangan berikan dia kesempatan kerja paruh waktu lagi. ya ya. Saya segera urus. Ren-an, cari dan temukan keluarga si Jalang itu. Aku tidak peduli kau mengancam atau menyuap. Hari ini juga dia harus dinikahkan. Lebih baik dengan pria tua. Qiao Wei, kau telah mengusik orang yang salah. Cepat pergi dari sini. Gufan, mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Mengapa? Qiao Wei, Sudah 5 tahun, kau harus sadar. Ini untukmu. Bagaimana kau tahu? Aku suka ini. Dengan ini, kau bisa mendengar isi hatiku nanti. Untuk terakhir kalinya, dengarkan suara Gufan. Anggap saja sebagai perpisahan dengan masa lalu. Hanya Nona Jiang Anda bisa membuat Gufan menulis. Lagu yang begitu merdu dan penuh perasaan. Setiap kali aku mendengar melodi yang muram membangkitkan luka kenangan. Setiap kali aku melihat cahaya bulan yang putih, Teringat, wajahmu. tahu seharusnya tidak memikirkannya, tidak boleh memikirkannya.
tapi tetap terpikir. Bingung. Siapa yang membuatku sedih? Siapa yang membuatku rindu? Kamulah. Aku tahu kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan membuatmu pergi mengembara karena marah. Ingin tahu bertahun-tahun. Waktu yang mengambang, apakah kamu juga? Rindu rumah. Jika saat itu menciummu, Saat itu memelukmu. mungkin akhirnya sulit dikatakan. Aku punya begitu banyak penyesalan, begitu banyak harapan. Kamu tahu tidak? Aku mencintaimu. Adalah begitu jelas. Keyakinan yang begitu kokoh. Aku mencintaimu. Betapa hangatnya. Aku cinta. Kekuatan yang begitu berani. Cinta mencintaimu. Aku tidak peduli betapa sakitnya hati, tidak peduli betapa paniknya cinta, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Cinta adalah sebuah keyakinan membawaku. Ke sisimu. Gufan. 5 tahun yang lalu kamu benar-benar mengungkapkan perasaan padaku. Ternyata lagumu ini ditulis untukku. Aku mencintaimu. Ren-an temukan orang sialan itu untukku. Cawe mau lari kemana? Lepaskan aku. Gufan. Gufan. Vivi, kamu masih tidak mau menemuiku? Gufan, konsermu hari ini sungguh sempurna. Apa ini? Bukan apa-apa. Beri padaku. Beri padaku. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Sebelum dia menikah dengan pria tua itu, kalau dia berani keluar rumah setengah langkah pun, aku akan patahkan kaki kalian berdua. Dengarkan. Cawe, Dasar tidak tahu malu. Kamu masih berani ganggu Nona Jiang. Mau menikah dengan bintang besar lagi. Mimpi saja. Ibu, Xiao Cheng, Kalian ini ngapain sih? Dasar tidak tahu malu. siapa ibumu? Si Tuli masih mengincar bintang besar. Kamu pantas? Nona Jiang sudah bilang. Untuk Cheng Cheng, lunasin utang judi 300.000. Asal kamu mau nikah dengan Pak Zhou yang tua itu. Uang mahar kita sudah ada. Kenapa kita kan keluarga? Kenapa kalian mau bantu orang luar? Lihat. Di pikiranmu seharian, mikirin apa sih? Lepaskan. Jangan berkhayal lagi. Seumur hidup ada yang mau sama kamu. Sudah untung besar. Iya, selagi masih muda, masih bisa dapat harga bagus. Iya. Maharnya sudah aku nego. Aku suruh kamu nikah sama siapa? Kamu ya nikah sama dia. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Aku kasih tahu. Tidak mungkin. Hatiku hanya untuk Gufan. Aku tidak mungkin menikah dengan siapapun. Cepat kejar, jangan sampai dia kabur. Beri padaku. Shen Hao. Gufan, aku sudah menemukan Wei Wei. Dia diculik, masih ada waktu untuk pergi sekarang. Benar-benar sampah. Bahkan perempuan sialan ini saja tidak bisa dijaga. Kalau Nona Jiang tahu, kalian akan menyesal. Kamu kabur. Aku minta uang ke siapa? Siapa lagi yang berani membiarkannya kabur? Aku yang bunuh. Ini kesempatan terakhir kalian. Lari! Coba lari. Lari atau tidak? Berapa lama lagi? Di depan sana. Ajarin lari. Macet nih. Berhenti. Awas lari, aku suruh lari.
Wei, tunggu aku. Aku datang menyelamatkanmu. Aku suruh lari. Kamu menyemprot wajahku. Wah, surprise. Hahaha, Gufan. Lihat Sakura. Cantik sekali. Masih berani lari? Dengan ini, tadi, kamu bisa mendengar isi hatiku. Lari lagi. Aku suruh lari. Aku lebih baik mati daripada menikahi pria tua itu. Zhao Wei. Jovi. Gufan. Kok kamu datang? Vi, Benar-benar kamu? Aku tidak bermimpi, kan? Benar-benar kamu? V. Akhirnya aku menemukanmu. kita jangan pernah berpisah lagi. Oke? Bintang besar ya. Itu cuma salah paham. Betul. Itu cuma salah paham, dia yang terlalu emosional. Dengan kami sama sekali tidak ada hubungannya. Jangan takut. Sebentar lagi aku antar kamu ke rumah sakit. Orang-orang yang pernah menindasmu ini. Aku tidak akan melepaskan satu pun. Ada satu. Hitung satu. Kita punya Nona Jiang yang mendukung. Ngapain takut sama dia? Iya. Gufan ya, kamu sekalipun bintang besar, tidak bisa seenaknya membawanya pergi. Pak Zhou tetangga itu menawar mas kawin 800.000. Kalau kamu bawa dia pergi, aku minta ke siapa? Pelacur kecil ini sudah jadi istri orang lain. Siapapun tidak boleh berpikir untuk membawanya pergi. Cuma beberapa ratus ribu. Kamu sudah mau menjual anakmu sendiri. Menjualnya. Wei di matamu? Apa cuma alat cari uang? Hanya beberapa ratus ribu gampang bilang, jauhi dia, kamu memanfaatkannya, tidak seharga itu. Aku sudah membesarkannya sampai sebesar ini, tidak butuh uang. Kalau kamu ingin membawanya pergi, sekarang tawarkan harganya. Jika kurang dari 800.000, jangan pernah berpikir. Wewe bukan barang di mataku. Dia tak ternilai. Wewe, aku sekarang akan segera membawamu pergi tempat sialan ini. Gufan. Aku. Wewe, rumah ini sudah tidak layak kamu kenang. Ikut aku, nanti aku akan jadi keluargamu. Xian Hao. Ini. Cukup kan? $10 juta. Cukuplah. Dia sekarang adalah orangmu. Bahkan kalau kamu jual dia, aku jamin tak akan tanya sepatah kata. Baik. Kalian nanti.
Putuskan hubungan dengan Wewe sepenuhnya 10 juta ini. Anggap saja sebagai biaya pengobatan kalian. Bagaimana mereka mengganggu Weiwei? Kamu balas 1000 kali lipat. Sampai cukup untuk biaya rawat inap 10 juta itu. Tenang aja, urusan kayak gini aku paling jago. Gufan, Kami cuma bercanda. uangnya kami nggak usah. Wei, aku ini ibumu. Kamu tegal lihat kami diganggu. Kamu bilang aja beberapa kata baik. Aku Kamu tenang saja. Aku cuma mau ngasih pelajaran ke mereka. Kau adalah wanita milikku. Siapapun nggak bisa sentuh kamu. Kamu ngomong sembarangan. Kita cuma teman biasa. Sekarang aku antar kamu ke rumah sakit. Nanti aku akan jadi satu-satunya keluargamu. Halo Nona Jiang. Xiaowei dibawa pergi sama Gufan. Kirim foto Xiaowei ke internet. Aku mau semua orang tahu. Dia cuma penggemar gila yang ngejar-ngejar Gufan. Dia orang ketiga yang nyelakup di antara aku dan Gufan. Biar dia dihina semua orang, dilecehkan. Siap. Bagaimana kabarmu? Sudah merasa lebih baik? Iya. Gufan, terima kasih. Perlu kita bilang ini di antara kita? Lapar ya? Biar aku suapin kamu. Gufan, barang-barang di rumah Weiwei sudah hampir selesai membereskannya. Ini yang kamu suruh aku belikan untuknya. Beberapa baju yang dibeli. Nanti coba dia pakai, cocok atau tidak. Iya, tahu. Baiklah, aku pergi dulu, ada kerjaan. Gak ganggu waktu berdua kalian. Weiwei, Kita sudah melewatkan 5 tahun. Nanti, kita jangan pernah berpisah. Bagaimana? Seorang tuli, masih mengingat bintang besar. Kamu pantas aja. Halo? Bocah nakal. Kamu tidak mempertimbangkan masa depanmu sendiri. Harus memikirkan keluargaku juga. Kamu buat masalah sebesar ini. Kamu mau memberontak ya? Bukan kakek, aku kenapa lagi? Kalau bukan aku, kebetulan lihat di internet. Kau mau sembunyikan sampai kapan? aku. Jangan banyak omong. Asalkan menantunya baik hati. Apa baik hati? Mengerti berbakti. Cepatlah urus surat nikahnya. Kalau besok, aku tidak bertemu menantuku, kau bukan cucuku lagi. Halo? Tolong periksa, siapa yang menyebarkan kabar ini? Oke, aku tahu. Gufan, kenapa? Apakah? Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau ada urusan kau pergi dulu. Jangan sampai tertunda karena aku. Sekarang pekerjaan terbesarku adalah merawatmu. Oh iya, barusan kakek bilang di telepon, katanya dia ingin bertemu denganmu. Aku seperti ini. Sudahlah. Bagaimana mungkin? Kau di hatiku. Selalu yang tercantik. Aduh. Orang tua berani menipu di siang bolong. Kenapa tidak tertabrak sampai mati? Penipuan apa? Jelas-jelas kamu hampir menabrakku. Masih berani membantah? Hari ini aku harus memberimu pelajaran, kamu.
Bagaimana bisa kamu mengganggu orang tua? Gadis kecil bukan urusanmu. Cepat pergi dari sini. Kalau kamu berani lagi, aku akan telepon polisi. Orang ini kenapa? Mesti ganggu orang tua. Kamu, tunggu tadi. Cepat pergi. Kakek. Kakek, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja, Nona. Kamu baik-baik saja. Seperti kamu, orang yang cantik dan baik hati. Sekarang sudah jarang. Nona, siapa namamu? Cucuku sudah tua dan belum menikah, membuat orang khawatir. Aku lihat kamu, usianya hampir sama dengannya. Wajahmu juga cocok. Bapak bercanda. Saya lihat pakaian Bapak ini juga tidak biasa. Saya mana pantas untuk cucu Bapak? Nona, di dunia ini wanita cantik ada banyak, tapi jujur dan baik hati barulah yang paling penting. Bapak terima kasih. Sebenarnya saya masih ada urusan. Saya pulang dulu. Bapak sendiri harus hati-hati ya. Baik. Terima kasih ya. Gufan, aku agak gugup. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Hei, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jiang Yingshuke, kamu mau apa? Gufan, bagaimana kamu bisa bersama dengan orang seperti orang yang tidak pantas? Dengar-dengar kakek Gu sudah kembali. Kebetulan aku ada hadiah untuk diberikan padanya. Cao Wei, kamu pakai cara apa sih sampai bisa memabukkan Gufan? Kalau tahu diri, minggir sana. Jiang Yingxue, dulu aku minder takut sama kamu. Tapi sekarang tidak lagi. Karena aku tahu, orang yang disukai Gufan adalah aku. Dan aku juga suka dia. Itu sudah cukup. Oh ya, sayangnya, siapa yang akan dinikahi Gufan harus disetujui kakek Gu dulu. Menurutmu, dia akan memilih aku, anak orang kaya ini, atau kamu, si Tuli? Si jelek ini? Kamu? Kita abaikan saja dia. Ayo kita masuk dulu. Wei. Aku perkenalkan. Ini bibi besarku. Ini paman besarku. Paman. Bibi. Paman Bibi. Aduh. Yingsu datang, duduk. Yingsu, sudah berapa lama kamu tidak datang? Jangan-jangan sudah lupa sama paman dan bibi? Masa sih? Kali ini aku datang khusus bawa hadiah untuk kalian berdua. Wah. Ada hadiah juga? Lihat liontin ini. Cantik sekali. Yingsu, kamu sangat perhatian. Tidak seperti orang lain. Datang dengan tangan kosong. Mukanya tebal muka banget. Bapak dan Ibu, kalung liontin ini adalah desain terbaru yang kubuat. Sengaja kubawa untuk kalian berdua. Yingsu, liontin ini ada makna khususnya? Yingsu, bukannya ini kamu yang rancang sendiri? Ibu, biar saya lihat. Liontin ini, dalam desain bentuk dan penampilannya, seharusnya merujuk pada pola Gunung Tai. Warnanya lagi hijau tua, melambangkan gunung hijau abadi. Panjang umur, sangat cocok untuk orang setengah baya dan lanjut usia. Nona Jiang, menurutmu apa yang kukatakan benar? Hebat ya, ini adalah kolaborasi keluarga Gu dan keluarga Jiang. Kamu tidak salah satu kata pun. Jangan lupa, saat kuliah dulu, jurusan utamaku adalah desain perhiasan. Oh. Sayangnya, perhiasan model ini, dalam desain struktur atas bawahnya, tidak mengikuti rasio emas. Nona Jiang, masalah dasar desain perhiasan yang sederhana ini saja. Tidak kamu paham? Kamu bilang perhiasan ini kamu yang desain, tapi
Maknanya saja kamu tidak tahu. Jangan-jangan desain ini kamu curi? Kamu ngomong apa sih? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mendesain berapa banyak perhiasan laris untuk keluargaku. Ngapain aku mencuri? Kampungan, kayaknya kamu cuma iri sama Ying Shue. Kalau memang jago, coba kamu desain sendiri. Jangan cuma omong doang. Bibi, Weiwei itu pacarku. Tolong bicara dengan sopan. Gufan, orang tuamu sudah tiada sejak lama. Salahkah aku ingin mengawalimu untuk mereka? Sekarang baru punya pacar, sudah berani membantah kami? Kalau dia sampai masuk ke keluarga kita, apa nanti bahkan kakek juga tidak kamu hargai? Bibi, tenang dulu. Gufan bukan bermaksud begitu. Tapi kalau dipikir-pikir, Qiao Wei, yang akan dinikahi Gufan, haruslah orang yang sederajat. Kamu yang tunarungu tanpa status ini, bisa kasih dia apa? Aku... Ying Shue benar. Keluarga kami bukan tempat penampungan penyandang disabilitas. Cepat usir dia keluar. Jangan bertemu lagi. Kamu dan Ying Shue itu yang paling cocok. Gufan, di dunia ini hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Asalkan kamu bersamaku, aku akan bantu kamu membangun karier sepenuh hati. Fokus mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Gufan. Setuju ya? Sudah kubilang berkali-kali, aku tidak punya perasaan padamu. Hanya ada satu orang di hatiku, yaitu Weiwei. Cukup. Aku tidak tahu wanita ini memperdaya kamu dengan apa, tapi kakek pasti tidak akan setuju. Kalian harus berpisah. Wanitaku, aku yang tentukan. Bukan giliran kalian untuk ikut campur. Pak. Ibu. Aku dan Gufan benar-benar saling mencintai. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kami. Kau pantas. Gufan, kau demi seorang tuli, kau mau melawan keluargaku, kau sudah memikirkannya. Mau dia atau keluargaku? Ingin dekat dengannya, kecuali kau memutuskan hubungan dengan keluargaku kami. Maka tak perlu kalian khawatirkan. Asalkan bisa bersama Weiwei, mau atau tidak keluarga ini, sudah tidak penting lagi. Gufan, kau... Qiao Wei, aku bunuh kau. Gufan, kau dorong aku. Itu salahmu sendiri. Kau berulang kali menyerang Weiwei. Kau kira aku benar-benar tidak tahu? Keluarga bertengkar dan ribut tidak sopan sama sekali. Kakek akhirnya tiba. Mimpimu indah akan hancur. Kakekku, kalau kamu tidak segera kembali, aku sudah mati karena dijahili. Bukankah kamu anak perempuan keluarga Jiang? Ada apa? Gufan dia, bisa-bisanya demi seorang tunarungu, mau bertengkar dengan keluarga, sungguh keterlaluan. Vaner. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, izinkan saya memperkenalkan. Ini pacar saya. Kakek, ternyata kamu ya. Kenapa kamu di sini? Nona kecil. Kok bisa kamu? Kamu pacar anak ini? Baik. Bagus sekali. Qiao Wei, jangan sok akrab. Percuma kakekku, dulu kamu pernah berjanji padaku membiarkan Gufan menikahiku. Anda tidak boleh ingkar janji. Bapak orang ini mana pantas keluargaku kami kalau dia dibiarkan masuk, di mana harga diri keluargaku kami. Orang ini telinganya tuli, di wajahnya ada bekas luka, sungguh jelek sekali. Bapak, kami ini keluarga terhormat dan berpengaruh. Omong kosong. Sudah zaman apa ini masih melihat hal-hal ini hanya sebuah bekas luka. Apa hebatnya? Kulihat wajahmu, tidak ada bekas luka juga tidak memberi keluarga. Gu kami menambah muka apa? Aku hanya ingin kamu mencoba dengan si anak itu, lihat dia setuju atau tidak. Masalah perasaan ini tidak bisa dipaksakan. Gadis, siapa namamu? Kakek Gu, namaku Qiao Wei.
Baik bayangan Gu, tertawa angin menghadapi dunia fana, pohon kiau bersandar bulan merangkul awan Wei. Begitu mendengar nama kalian langsung cocok sekali sepasang ahahaha. Wewe cantik. Hatinya juga baik. Kalau kalian tidak suka, pergi saja. Tidak boleh. Wanita ini tidak punya status, tidak punya kedudukan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yingsu? Aku tidak peduli. Selain Yingsu, siapapun aku tidak setuju. Bapak Anda jangan lupa aku punya 30% saham grup adalah pemegang saham terbesar keluarga Gu. Aku yang berkuasa. Aku bilang tidak boleh ya tidak boleh. Kakek Gu, keluarga Jiang kami adalah mitra kerja terbesar keluarga Gu. Anda juga tidak ingin demi seorang wanita menghancurkan kedua keluarga kami hubungan kerjasama. Ayah, sudahlah, jangan keras kepala lagi. Biarkan Gufan menikah dengan Yingsu. Keluarga kita bisa kerjasama yang saling menguntungkan. Itu cara terbaik. Hah, mau bandingin sama aku, kamu belum selevel. Diam. Aku tanya pendapatmu. Keluarga Gu yang terhormat ini, kapan perlu pernikahan politik untuk bertahan? Nah, jangan takut. Hari ini, kakek yang akan membela. Selama aku masih bernapas, keluarga Gu ini tetap aku yang pegang kendali. Sahammu aku ambil kembali. Kalau tidak, akan habis di tangan kalian. Apa? Memalukan. Pergi dari sini. Kakek, Ayahmu saja tidak berhak mengatur-atur aku, apalagi kamu. Gufan, antar tamu. Ayo pergi. Wei. Ini hadiah perkenalan dari kakek. Rumah ini juga untukmu. Kakek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau kakek bilang terima, ya terima. Terima saja. Kalau begitu, terima kasih loh kakek. Dasar anak laki-laki, kamu harus memperlakukan Wei dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kakek kamu tenang saja. Gufan, memperlakukan aku dengan baik. Ya, baik kalau begitu aku tenang. Kakek, jalan pelan-pelan. Gufan, uang ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya dan rumah ini. Aku juga tidak bisa menerimanya. Uang ini adalah dari kakek untukmu. Gunakan sendiri untuk keperluanmu, dan rumah ini aku sudah menyuruh Shen Hao membereskannya. Kamu tinggal saja dengan tenang. Tidak ada yang akan mengganggumu. Tapi aku... Baiklah, dengarkan. Baiklah kalau begitu. Xiao Wei, kenapa kamu tidak mati saja? Aku sebenarnya di mana kurang darinya? Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Nona, Anda jangan buru-buru dulu. Aku punya satu cara. Katakan. 3 hari lagi. Bukankah universitas kalian akan ada reuni teman sekelas? Nanti kita bisa seperti ini. Baik. Lakukan seperti yang kamu katakan. Nanti dia kehilangan kehormatannya. Dan merekam video seperti itu unggah ke internet. Aku lihat Gufan masih mau dia atau tidak. Gufan, kamu hanya milikku. 3, 2, 1. Gufan, terima kasih. Sungguh terima kasih. Suka? Suka. Menikahlah denganku. Bagaimana?
Ya. Aku mau. Aku mau menikah denganmu. Gufan, kabari tentang reuni sekolah. Kamu sudah menerimanya? 5 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Nanti, aku akan menemanimu pergi bersama kebetulan. Bisa mengumumkan kepada semua orang. Kabari bahwa kita bersama. Jiang Yingshu, wanita itu tidak tahu apa trik yang dia mainkan. Aku akan pergi melihat situasi dulu. Kamu naik dulu. Aku akan segera menyusul. Teman-teman sekelas dulu. Lama tidak bertemu. Bersulang. Gufan sudah kusuruh pergi. Nanti harus bagaimana? Tidak perlu kujelaskan lagi, kan? Tenang saja. Walaupun dia sudah nempel sama Gufan, statusnya tetap rendah. Menyelesaikannya semudah main-main. Ingat, jangan sampai Gufan tahu ini perbuatanku. Kalau tidak, akibatnya. Kalian tahu sendiri. Maaf, aku terlambat. Wah, bukankah ini Xiao Wei? Kukira dari mana bau miskin ini? Kau pantas datang ke sini? Li Hongyan, maksudmu apa? Maksudku apa? Aku tentu saja sebagai teman sekelas lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, menyambutmu. Aku tidak melihat sedikit pun niatmu menyambutku. Aduh, aku hampir lupa. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, aku juga harus menghormatimu dengan segelas. Aku tidak bisa minum alkohol. Minuman dari teman sekelas lama pun tidak mau diminum? Aku nggak bisa minum alkohol. Minuman teman lama saja nggak mau diminum. Sodakan saja kamu nggak mau minum. Maksudmu apa? Cuma segelas minuman, beres-beres aja sih. Baik, aku minum. Kayaknya kita harus bersulang dulu. Xiao Wei, kali ini kamu tamat. Sekarang puas? Sudah bertahun-tahun nggak ketemu, tapi sifatmu makin menjadi. Tapi gaya berpakaianmu lumayan bagus. Kalung berlian ini. Jangan-jangan kamu pungut. Palsu kali hasil pungutan. Ya ampun, ini kan Angel's Fate. 3 hari lalu dibeli oleh seorang pembeli misterius seharga 87. Sumnya 30 juta. Kok bisa ada di kamu? Apa? 80 juta? 80 juta, 80 juta. 80 juta. Cuma palsu. Beres-beres aja. Xiao Wei, aku tahu kamu ingin cari perhatian dan pamer. Tapi bawa barang tiruan untuk menipu orang. Terlalu nggak menganggap kami penting, ya? Kan sudah kubilang, si jelek tukang pungut sampah. Berani-beraninya pakai kalung kayak gini. Kita kan teman sekelas. Sok-sokan apa sih? Ulat tetaplah ulat. Meski kalung yang kau pakai asli, kau takkan jadi Phoenix. Asli pun, palsu pun, Kalung ini pemberian Gufan. Yang penting aku suka. Tak ada urusannya denganmu.
Si jelek munafik, merusak hubunganku dengan Gufan. Bilang tak ada urusan denganku? Kau bohong. Jelas-jelas kau yang bikin aku dan Gufan terpisah selama 5 tahun. Kau malah terus-terusan nempel padanya. Orang jahat yang sebenarnya adalah kau. Diam. Kau lihat dulu wajahmu di kaca. Kau berani bandingin diri dengan Nona Jiang? Betul. Nona Jiang dan Gufan barulah pasangan yang serasi. Kau si jelek ini apa? Hanya nasibmu saja yang baik lahir di zaman ini. Kalau di zaman dulu dihukum mati pun masih murah buatmu. Kalau bukan karena kau, aku dan Gufan sudah lama bersama. Kalung Gufan. Kau tak pantas memakainya. Xiao Wei, kau si tuli ini sama sekali tidak pantas disukai Gufan. Pantas atau tidak bukan kau yang tentukan. Meski kau memukulku, memakiku, atau bahkan ingin nyawaku, Gufan tetap tak akan menyukaimu. Diam! Nanti setelah wajahmu kucoret-coret, lalu kulepaskan bajumu dan kubuang ke jalanan. Lihatlah apakah Gufan masih mau menyukaimu. Gufan, angkat teleponnya. Cepat angkat telepon. Gufan, angkat telepon dong. Cepat angkat telepon. Berani menelepon. Cari mati. Kamu memperlakukan aku seperti ini. Gufan tidak akan membiarkanmu. Gufan dalam waktu singkat tidak bisa datang. Bahkan jika dia datang, dia juga tidak akan menginginkanmu. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Di dalam minuman yang baru saja kamu minum. Sudah lama aku beri obat. Iya kan? Merasa sangat panas. Tenang saja, aku sudah menyiapkan pria untukmu. Nikmatilah dengan baik. Masuk. Jiang Yingshui, kamu tidak tahu malu. Gufan adalah milikku. Siapa yang berani merebut harus membayar harganya. Kamu. Bawa pergi. Gufan, kamu datang. Wei di mana? Dia. Dia merasa bosan, lalu pulang. Ya, dia sudah pulang. Hey. Gufan, mengapa di matamu selalu hanya ada Xiao Wei seorang? Aku menyukaimu selama bertahun-tahun ini. Tidakkah kamu bisa menoleh dan melihatku? Gufan, hanya aku yang benar-benar cocok untukmu. Kamu lupakan dia. Bersamaku, baik tidak? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku tidak punya perasaan padamu. Kamu ingin aku melupakan Wei Wei? Itu tidak mungkin. Gufan. Jiang Yingshui, apa yang kamu lakukan pada Wei Wei? Aku tidak tahu. Wei Wei masih di sini. Benar kan? Katakan padaku. Di mana dia? Katakan. Ini bukan urusanku. Tanya dia. Semua ini dia yang menyuruhku melakukannya. Di mana Wei Wei? Katakan. Di lantai atas. Kamu sebaiknya berdoa dia selamat dan baik-baik saja. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Xiao Wei, kamu lagi.
Aku sebenarnya di mana kurang darimu. Gufan, karena kamu tidak menyukaiku, aku akan menghancurkanmu dan si jalang itu. Vivi, kamu baik-baik saja? Gufan, aku mau pulang. Aku antar kamu ke rumah sakit. Gufan, Wei Wei, aku cinta kamu. aku juga cinta kamu. Tenang saja. Orang-orang yang mengganggumu itu Aku pasti akan membuat mereka. membayar harganya. Aduh, Xiao Wei si brengsek ini mengira dengan bergantung pada selebriti itu bisa berubah dari ayam kampung menjadi phoenix. Astaga, Biarkan dia bermimpi saja. Saat orang itu sudah bosan bermain-main, dia hanya akan dibuang. Pasti akhirnya seperti itu. Lebih buruk dari kita. Si brengsek itu. Saat aku keluar dari rumah sakit. Aku yang pertama akan membunuhnya. Aduh. Ingin balas dendam. Aku bisa membantu kalian. Hei, dengar. Kamu siapa? Ci, bicara besar, siapa yang tidak bisa menang melawan selebriti besar itu? Ci. Kamu. Kamu adalah Nona Jiang. Masih belum buta. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kita punya musuh yang sama. Asal kalian mau bekerja sama denganku. Tidak hanya Xiao Wei, bahkan Gufan. Aku juga akan membuatnya hancur reputasinya. Nanti, aku perlu kalian membantuku melakukan satu hal. Mengerti? Wei Wei, semua kamu yang desain? Tentu saja. Waktu kuliah dulu, aku sering dapat beasiswa sampai bosan. Impianku sejak kecil adalah menjadi seorang desainer perhiasan. Kalau begitu, kenapa akhirnya jadi begini? Jangan dibahas. Setelah itu, aku mengirimkan puluhan desain. Semuanya hilang tanpa kabar. Bahkan kesempatan wawancara satu pun tidak ada. Lama-lama, aku pun perlahan menyerah. Aneh. Kenapa aku selalu merasa? Pernah lihat ini di mana ya? Tolong kamu periksa desain ini apakah dicuri orang. Siap. Oh ya, yang Cuilan dan yang Cheng keluar dari rumah sakit kemarin tapi tidak pulang ke rumah. Agak mencurigakan. Kamu awasi mereka. Kalau mereka berani berbuat macam-macam lagi, aku pasti akan buat mereka menyesal. Mengerti. Wei Wei, kamu kenapa? Aku tidak tahu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Eh, Pelan-pelan, kamu masih hamil.
Masih awal kok, baru hamil. Lagi pula, kamu tidak takut kalau fansmu tahu mereka bilang kamu menyembunyikan kekasih? Tenang saja, di hatiku kamu dan bayi adalah yang nomor satu. Itu kan bintang besar, Gufan. Baru saja pamer mesra dengan Nona Jiang. Baru berapa hari ini? Sudah dekat dengan wanita lain. Memang benar, laki-laki semuanya sama saja. Nih, wanita ini. Dulu pernah diungkap sedang tak ngejar-ngejar Gufan. Pelakor. Sekarang akhirnya terbukti. Memalukan. Zaman sekarang memang bobrok. Kita pergi dulu. Bapak Gu, konon katanya Anda dan Nona Jiang sudah bertunangan. Apakah ini bisa dianggap selingkuh? Tidak merasa bersalah pada Nona Jiang? Dan juga Nona ini? Sebagai pihak ketiga, berkencan dengan Gufan terang-terangan, tidak merasa bersalah? Ini urusan pribadi kami, bukan urusan kalian. Bapak Gu sebagai figur publik, bukankah seharusnya menerima pengawasan dari masyarakat? Tolong jawab pertanyaan saya dengan jelas. Ganyang si pelakor, ganyang si pelakor, ganyang si pelakor. Minggir semua. Tahan mereka. Sepertinya ada yang bocorin informasi. Kalau enggak mungkin wartawan datang secepat ini. Tahu siapa yang ngelakuin? Duh, aku kan bukan dewa. Nyari tahu juga butuh waktu, oke? Lihat. Itu Yang Cheng, ya? Kalian pergi dulu. Lari. Bisa lari. Enggak, aku cuma lewat aja. Enggak ngapa-ngapain. Aku ingat udah ngingetin lu. Lu malah nyari mati. Jangan. Beneran bukan aku yang ngelakuin. Yang Cheng, bertahun-tahun ini aku udah cukup menderita karena kalian. Kenapa kalian masih nggak mau lepasin aku? Bertahun-tahun aku sudah menderita karena kalian. Belum cukup sengsara, kenapa kalian masih belum mau melepaskanku? Kak, aku kan adik kandungmu sendiri. Tega kamu lihat aku mati tanpa menolong? Kak, nanti aku tidak akan mengganggumu lagi. Kumohon. Kumohon. Tolong aku sekali saja, boleh? Kesempatan terakhir. Masalah kalian lebih baik segera diumumkan. Kalau tidak, entahlah bakal jadi keributan sebesar apa. Wei, kamu sudah bersusah payah. 3 hari lagi, aku akan mengadakan konferensi pers. Biar semua orang tahu cinta kita. Aku segera atur. Hal seperti ini lebih baik cepat daripada terlambat. Masalah naskah sudah ketahuan. Memang ada yang mengutak-atik. Coba tebak siapa pelakunya. Jiang Yingxiu. Iya, dia. Sekarang dia sedang mengamuk di rumah keluarga Gu. Mau lihat keramaiannya. Ayo. Jiang Yingxue, kamu mengancam aku? Mana berani aku cuma bilang fakta. Bapak Gu, lebih dari setengah bisnis keluarga Gu, semua bergantung pada desainku. Kalau aku nanti menolak menyediakannya, lalu menarik kembali semua hak pakainya, berapa lama keluarga Gu bisa bertahan? Dibandingkan dengan seluruh keluarga Gu, si bajingan Kiao Wei itu sama sekali tak sebandingkan. Ngomong kosong. Cuma dengan satu set desain mau mengancam aku. Mimpi. Si tua bangka keras kepala ya. Nanti kalau keluarga Gu bangkrut, Gufan tetaplah milikku. Kakek, kamu baik-baik saja? Jiang Yingxue, gaya kamu besar sekali. Gufan, semua yang kulakukan ini semua untukmu. Apa kamu sudah dibutakan oleh si bajingan Kiao Wei ini? Dia? Diam.
Diam. Kamu tidak hanya merencanakan jebakan untuk Vivi, sekarang kamu bahkan berani mengancam kakekku. Gufan, apa kamu sama sekali tidak menyukaiku? Kamu dan Qiao Wei hanya main-main saja, kan? Kamu sama sekali tidak akan menikahinya, kan? Gufan, apa yang bisa dilakukan Qiao Wei, aku juga bisa. Yang tidak bisa dia lakukan, aku juga bisa melakukannya untukmu. Gufan, tinggalkan dia. Bersamaku ya. Tidak mungkin. Gufan, aku sudah memberimu kesempatan. Sepertinya kamu tidak membutuhkannya. Kalau begitu, baiklah. Keluarga Gu dan si bajingan Qiao Wei ini, pilih salah satu. Jiang Yingshu, sudah 5 tahun. Mengapa kamu masih belum mau melepaskanku? Mengapa? Dengan melakukan ini, kamu sama sekali tidak mungkin mendapatkan hati Gufan. Aku hanya ingin Gufan. Baik hati maupun tubuhnya, Gufan adalah milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya. Cukup. Vivi, jangan takut. Keluarga Gu dan Jiang akan menemani sampai akhir. Si tua bangka, kamu akan menyesal. Kamu. Lihatlah. Ternyata. Ini benar-benar sketsa desainku. Ini benar-benar desainku. Desainku. Kenapa ada di kamu? Jiang Yingshu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Kakek, desain-desain ini awalnya adalah milik Wei Wei. Adalah Jiang Yingshu mencuri desainnya. Kamu bohong. Semua ini adalah aku. Hasil kerja keras yang terkumpul sehari-hari. Jiang Yingshu. Ternyata semua ini ulahmu. Kenapa sebenarnya kamu melakukan ini? Kenapa kamu menghancurkan impianku? Aku memang ingin menghancurkan segalanya darimu, membuatmu hidup bahkan. Tidak lebih baik dari serangga. Cukup. Mulai sekarang, keluarga Gu dan keluarga Jiang kamu putus hubungan. Pergi. Wei Wei. Karena perhiasan-perhiasan ini semuanya dirancang olehmu. Nanti kamu adalah dari keluarga Gu direktur desain. Kakek mendukungmu. Kakek. Apakah aku benar-benar bisa? Wei Wei, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Bukankah ini impianmu? Sungguh membuatku marah. Kalian ngobrol saja. Aku istirahat sebentar. Kakek aku bantu Anda. Berita tentang konferensi pers sudah disebarkan. Sekarang seluruh dunia hiburan sudah gempar. Oh iya, sudah ketahuan. Yaitu Jiang Yingshu yang menyuruh Yang Cheng Yang Cuilan yang melakukannya. Kamu khawatir mereka akan pada 3 hari kemudian mengganggu konferensi pers. Bukankah ini sudah jelas? Ibu dan anak ini rela dijadikan alat oleh orang lain. Jiang Yingshu ini bahkan lebih gila, tidak tahu akan melakukan apa. Aku dan Wei Wei yang bersih akan tetap bersih, sedangkan mereka belum tentu. Maksudmu? Mengerti. Waktu 3 hari cukup untuk mengetahui celana dalam mereka berwarna apa, semuanya terungkap. Nanti, jika mereka tidak datang, mengganggu. Masih baik kalau datang mengganggu, buat mereka datang tapi tidak bisa pulang. Nona Jiang. Silakan duduk. Oh, baik. Ini kami sudah melakukan semuanya sesuai keinginan Anda, tapi sepertinya pasangan brengsek ini tidak ada pengaruhnya. Barang tak berguna. Kami yang tidak becus mengerjakannya. Tidak becus. Tapi tidak apa-apa. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 3 hari kemudian. Serahkan saja padaku.
Gufan, aku sangat mencintaimu. Tunggu sampai aku menghancurkanmu. Kamu akan jadi orang biasa. Kita bisa bersama selamanya. Selebritas brengsek. Gufan itu cuman pria bajingan yang main-main lalu meninggalkan. Main-main dengan perasaan Nona Jiang. Hari ini dia harus memberi penjelasan. Betul, aku sampai jadi penggemar fanatiknya. Mikirnya saja sudah jijik. Dan juga si wanita tak tahu malu itu. Harus diekspos. Kalian ngomong sembarangan. Fan dan Jiang Yingshui sama sekali tidak ada hubungannya. Itu Jiang Yingshui yang selalu nempel-nempel sama fan-fan. Cewek itu baru cinta sejati Fan. Cinta sejati hidup abadi. Tenang saja, kami tidak takut siapapun, apapun. Senang ada kamu di sini. Sudah selesai. Yang Cheng, anak itu, Sanatek itu diduga berjudi, jumlahnya tidak kecil. Dan saya sudah melaporkan ke polisi. Kalau tertangkap bisa dihukum beberapa tahun. Oh iya, dan ada juga bujangan tua itu, katanya. Yang Culan menerima banyak uang hadiah darinya, tapi belum menikahkan putrinya. Katanya mau menjadikan Yang Culan sebagai istrinya. Hal ini membuatku tertawa ngakak. Lalu bagaimana dengan Jiang Yingshui? Jiang Yingshui. Saya sudah mendapatkan video pengawasannya yang mengganggu kakak ipar dan juga bawahannya, Renan. Jejaknya sudah saya temukan. Orangnya sudah ditangkap. Bagus, kerja yang bagus. Ngomong-ngomong, nanti semuanya ikut saya. Bertindak sesuai situasi. Ayo kita pergi. Fan. Fan. Terima kasih atas dukungan dan perhatian kalian semua. Hari ini, saya ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian. Dia bernama Qiao Wei. Dia adalah cinta pertama yang saya cari selama 5 tahun. Dia adalah cahaya bulan putih dalam hidupku. Adalah keyakinanku. Dan juga tunanganku. Lihat kan mereka berdua memang pasangan yang cocok. Jiang Yingshui baru orang ketiganya. Aku suka banget. Ternyata aku salah sangka pada Fan. Fan dan Wei Wei. Kami akan selalu mendukungmu. Gufan. Gufan, kenapa kau meninggalkanku? Kau tidak mau anak kita lagi? Jiang Yingshui, kamu ngomong apa sih? Gufan, kamu pernah bilang akan bertanggung jawab padaku dan akan memberikanku pernikahan yang megah. Semua ini kamu tidak ingat lagi. Jiang Yingshui, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Dengan melakukan ini, kamu merendahkan dirimu sendiri. Di lembar pemeriksaan tertulis dengan jelas. Bagaimana aku membuat keributan? Semua karena kamu menggoda Gufan tanpa malu. Dia akhirnya meninggalkanku. Semua ini salahmu. Semuanya. Jangan tertipu oleh penampilan polosnya. Dia sambil tanpa malu menggoda Gufan, sambil berhubungan tidak jelas dengan pria lain. Gufan hanya salah satu mangsanya saja. Jiang Yingshui, kamu memfitnahku. Aku punya bukti. Semuanya. Lihat ponsel kalian. Gadis yang terlihat polos ini ternyata bermain begitu liar. Jijik sekali. Wanita jalang ini berani menipu perasaan fan kami. Aku yang pertama tidak setuju. Tidak. Buktinya sudah ada di sini. Tidak, aku tidak. Jangan takut, aku di sini. Gufan, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Sudah selesai bicaramu? Nona Jiang, orang ini kamu pasti sangat kenal, ya? Bukankah ini pria di foto itu? Kenapa dia ada di sini? Jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali tidak hamil dan juga dengan Gufan sama sekali tidak ada hubungannya. Pria di foto itu semuanya adalah bawahannya. Jiang Yingshui memanfaatkan reuni alumni Wei Wei untuk memasukkan obat ke minuman Wei Wei. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, Wei Wei akan hancur karena dia. Kamu mengada-ada?
Aku mengada-ada rekaman video CCTV hari Reuno Asaban itu. Maukah kita perlihatkan kepada semua orang? Di sebelah ada rumah sakit. Berani tidak di depan semua orang untuk melakukan pemeriksaan? Aku... Jiang Yingshui, kamu keterlaluan. Melihat keluarga Jiang, aku berulang kali membiarkanmu. Tapi kamu malah semakin menjadi. Jangan salahkan aku. Kalian lebih baik jaga diri sendiri. Ini kalian yang memaksaku. Naik. Jovi, kamu anak perempuan yang tidak berbakti dan tidak punya hati nurani. Seharusnya disambar petir. Aku tidak merendahkanmu karena kamu tuli. Memberimu makan, minum, dan membiayai sekolahmu. Bagaimana kamu memperlakukanku? Untuk kabur dengan selebriti brengsek ini, Art, kamu ingin memutuskan hubungan ibu anak denganku. Apakah kamu masih manusia? Kak, aku tahu kamu takut kami menghambatmu. Tapi, kamu juga seharusnya tidak membiarkan Gufan datang ke rumah kami, memukuli kami. Kamu berbohong. Aku tidak. Kak, kenapa kamu begitu kejam? Aduh, mengapa nasibku begitu sengsara mendapatkan anak perempuan seperti ini? Aku tidak mau hidup lagi. Ya ampun, Jovi ini ternyata memukuli ibu kandung dan adik laki-lakinya sendiri. Ini terlalu tidak manusiawi. Benar, Gufan juga kaki tangannya. Tidak takut dikutuk langit? Biarkan waktu membuktikan. Mungkin masih ada kejutan. Ya ampun, Jiawei berani memukul ibunya sendiri dan adik laki-lakinya. Sungguh tidak punya hati nurani. Betul, Gufan juga terlibat. Tidak takut dapat kutukan? Tunggu dulu, mungkin masih ada kejutan. Bukan seperti itu. Sejak aku berumur 12 tahun, kalian sudah tidak peduli padaku. Uang untuk makan dan sekolahku, semua hasil kerjaku sendiri. Kalian hanya untuk uang mahar 100.000 yuan itu, dengan mudahnya menjualku ke seorang kakek tua. Yang pantas disambar petir adalah kalian. Omong kosong, mana ada ibu yang tidak ingin anaknya bahagia? Kamu bisa apa? Cuma bisa bawa pria liar pulang. Lainnya bisa apa lagi? Kakak, jangan pura-pura. Sudah 3-4 kali aborsi, aku sarankan kamu lebih baik jangan ganggu jodoh Gufan dan Nona Jiang. Kalian... Semuanya wanita yang tega sama keluarga sendiri dan suka selingkuh seperti ini. Masa cocok sama Gufan kita? Gufan, kembalilah. Kalau terus sama dia, kamu akan hancur. Gufan, atas nama Nona Jiang, kami nggak akan mempermasalahkanmu. Tapi bajingan yang tak tahu malu ini harus dipenjara seumur hidup. Tak tahu malu. Yang tak tahu malu adalah kalian. Benar, orang itu saya yang pukul. Kamu sebagai ibu tiri Weiwei. Kamu anggap Weiwei manusia nggak? Dari kecil kamu pukul dan marahin dia. Kamu hisap darah Weiwei. Untuk menghidupi penjudi ini kamu demi uang. Kamu jual dia ke bujangan tua itu di seluruh dunia, cuman kamu yang kayak gini, kamu masih berani balik nuduh, kamu pantas nggak? Kamu memfitnah. Masih ngotot? Baik, maka saya akan buat kamu nggak bisa bantah lagi. Naik. Dasar perempuan sialan. Aku sudah memberimu uang mahar 100.000 sejak lama. Kamu tidak segera menikahkan putrimu denganku, bahkan berani menghilang dariku. Kamu juga tidak bertanya-tanya, apakah aku Zhou Babi mudah ditipu? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Bagaimana? Mau ingkar janji karena putrimu tidak datang. Baiklah. Sekarang kau adalah wanitaku. Ayo pergi. Lepaskan ibuku. Cepat pergi kau. Aku akan kembalikan uangmu, tidak bisakah? Untuk apa aku mau uang? Uang bisa menggantikan istri. Aku mau kau, ikut aku. Ayo pergi. Ibu, kamu diduga terlibat judi berjamaah. Ikut kami sebentar. Kak, aku salah. Aku tidak mau masuk penjara. Jiang Yingshui, apalagi yang mau kau katakan? Kakak, aku salah. Aku tidak mau masuk penjara. Jiang Yingshui, apalagi yang mau kamu katakan? Ternyata dari awal sampai akhir, wanita inilah yang menjadi orang ketiga. Yang terus-menerus mengganggu adalah dia. Wanita licik, aku malah mengira kamu dan Gufan adalah pasangan. Aku bukan orang ketiga. Jiawei, dialah orang ketiga. Dia merebut segalanya dariku. Jiang Yingshui, 5 tahun yang lalu kamu sudah menipuku. Kamu juga menghancurkan mimpiku. Sampai sekarang, kamu masih di sini memfitnahku. Sekarang semua ini, semuanya adalah yang pantas kamu dapatkan. Bagaimana menanganinya? Rumah sakit jiwa di pusat kota, masih ada 1 tempat tidur tersisa. Menurutku dia cukup cocok. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Kamu tunggu saja, Gufan.
Kamu adalah milikku. Vivi, aku suka kamu. Kali ini, kamu bisa dengar? Aku juga.